Dan dengan mulai bismillahirrahmanirrahim, workshop rekrutmen relawan konservasi Taruna Penjaga Alam TPK Tajam angkatan ke-14 dengan misi muda peduli aksi nyata untuk orang hutan dan hutan kita, saya nyatakan dibuka. Pesan saya sekali lagi ke adik-adik, dari hal yang kecil aja kita lakukan, misal membuang sampah di tempatnya, jangan sembarangan. Ada di selokan, ada di sungai kita ketemukan, barangkali situ ada sampah banyak, ayo kita kerjakan. Jangan kita dipindah lagi, timbulkan mengingat dari diri kita sendiri. Apalagi kami sekarang ini sedang mengencarkan program gotong royong. Jadi hal-hal yang kecil ada yang masyarakat, ayo kita dorong. Coba kalau kita menunggu uluran dari pemerintah itu agak rumit karena semua regulasi yang ada di pemerintah itu tidak serta-merta wah ini ada lingkungan yang rusak, jam sini juga pemerintah betul dan diperbaiki, itu juga mekanismenya panjang. Makanya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat, tidak hanya kepada adik-adik dari sini, mari kita jaga bersama kebersihan, kita jaga bersama lingkungan, kita lestarikan hutan dan habitat yang ada di dalam. Jadi terima kasih kepada Ketua Yayasan Gunung Palung yang telah mengadakan acara seperti ini. Pada acara ini agenda rutin tiap tahunan, udah ke-14 luar biasa ini kan. Baik, Bapak, tanggapan Pak Wakil Bupati selaku perwakilan pemerintah Kabupaten Ketapang terkait dengan kegiatan workshop rekrutmen ini, dan Pak Edi Rahman nanti silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari pemerintah daerah, pertama berterima kasih kepada Yayasan Palung yang telah menyelenggarakan acara workshop seperti begini. Tentu ini hal yang luar biasa positif. Harapan pemerintah, harapan kami tentu selain ini agenda rutin dari Pak Ketua Yayasan Palung, barangkali peserta yang tadi itu diperkirakan 60-70 orang bisa libatkan, tidak hanya sekolah-sekolah di pesisir ya, tetapi sekolah-sekolah juga ada yang di pedalam. Dan insya Allah pemerintah daerah akan bantu, akan support ya, baik dari segi pendanaan, segi fasilitas, karena ini sangat mendukung sekali program pemerintah daerah dalam hal kelestarian lingkungan. Kita melestarikan hutan, melestarikan satwa. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Ketua Yayasan. Ya intinya kami mengimbau jangan henti-hentilah untuk bekerja. Tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada lingkungan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati, khususnya pemerintah Kabupaten Ketapang yang sudah mensupport baik pendanaan maupun dari fasilitas yang lain mendapatkan melaksanakan kegiatan ini. Insya Allah Pak, kami akan melaksanakan di berbagai daerah untuk hal-hal yang seperti ini, dan harapan kami itu tidak lain tidak bukan bahwa bagaimana kita bisa merekrut lebih banyak relawan untuk mendukung konservasi orang hutan dan habitatnya, khususnya di Ketapang dan Kalimantan Utara. Jadi kalau saya sempat bermain di dua kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kalimantan Utara. Jadi itu kami ucapkan terima kasih Pak atas dukungan penyelenggaranya kegiatan ini. Itu harapan dari Pak, kalau dampak positif yang sudah dirasakan Gunung Palung sendiri terhadap siswa yang sudah mencapai 14 ini Pak, seperti apa? Dampak positif. Ya, dampak positifnya gimana kawan-kawan yang sudah menjadi relawan Yayasan Palung, dia bisa mendapat ilmu terkait dengan konservasi orang hutan dan habitatnya. Bahkan dia menjadi media kami untuk berkampanye melestarikan orang hutan dan habitatnya. Jadi setiap tahun kami itu punya agenda rutin untuk mengumpul sesama alumni dan ditanya peran masing-masing di dalam mendukung konservasi orang hutan dan habitatnya. Yang tidak hanya khusus di Ketapang, juga di luar Ketapang. Jadi
ada beberapa relawan kita baik yang di Ketapang maupun di Kayong yang sudah ikut kuliah di luar Ketapang, dan dia juga ikut menyuarakan untuk pelestarian orangutan dan habitat dari sisi yang menjadi relawan. Pak, kalau dinilai Pak, sejauh ini kan kerusakan hutan cukup Masif. mengkhawatirkan sekarang nih Pak. Mengingat orang hutan juga kan beberapa kasus juga datang ke pemukiman warga atau macamnya. Mungkin antisipasi atau punya lagi seperti itu dari. Nah, kalau misalnya saat ada tren waktu tahun 2004 itu trennya adalah kasus pemeliharaan. Itu trennya sangat tinggi, tapi kita masih melakukan kampanye dengan penegakan hukum. Kasus pemeliharaan orangutan tidak sudah sulit untuk ditemukan, tapi saat ini muncul cerita baru, kasus baru yaitu konflik orangutan. Mengapa terjadi konflik? Ya karena pertama dia habitat sudah menyempit dengan dampak pembukaan perkebunan sawit, pertambangan, dan aktivitas yang lain. Juga kebakaran hutan juga menjadi salah satu penyebab. Nah, ketika dia terjadi konflik, harapannya itu jangan sampai orang hutan itu dianiaya atau dibunuh, karena itu ada undang-undang yang dulu. Nah, kalau itu sampaikan kepada pihak berwajib yaitu KSDA, baik bisa juga disampaikan kepada Yayasan Palung, nanti Yayasan Palung akan menguruskan kepada lembaga yang berwenang. Jadi Yayasan Palung itu bukan tidak menjadi wewenang untuk dia menangani Pak, tapi ada lembaga yaitu KSDA yang khusus menangani itu. Jadi kita harapannya kalau terjadi konflik orangutan yang sering perkebunan masyarakat merusak tanaman, silakan untuk dilaporkan kepada pihak atau lembaga yang berwenang, dan Yayasan Palung bisa membantu untuk menyampaikan laporan itu. Oke, mungkin terakhir kepada masyarakat yang berada di wilayah konservasi ini Bapak. Yang pertama, pemerintah menghimbau kepada masyarakat, ayo kita bersama-sama menjaga kelestarian alam, jangan kita membakar hutan, jangan kita membunuh atau berburu satwa liar yang dilindungi, yang bilang tadi orangutan dan seterusnya itu. Insya Allah kalau kita punya kesadaran bersama, kita punya keinginan dan kemauan bersama, hutan, tempat kita hidup, tempat kita tinggal, tetap terjaga kelestarian. Pemerintah akan juga turut andil di situ dalam rangka untuk menjaga kelestarian. Krusial belum Pak sekarang Pak kalau dinilai Pak, karena banyak Pak, cukup banyak nih Pak mengganggu habitat. Krusial nggak Pak sekarang nih Pak? Mungkin ya sebenarnya kalau untuk sekarang itu krusial. Makanya saya bilang tadi itu kan dengan banyaknya hiu yang berbeda. Ya. Baik waktu usaha tambang dan itu. Ini salah satu untuk memperlengkap ruang bagi satu tinggal berkembang biak. Makanya kita minta kepada pihak usaha yang ada di Ketapang, terus yang penting itu dia ditetapkan undang-undang masalah hutan konservasi wajib harus dipenuhi, nggak boleh mereka tidak punya hutan konservasi sesuai yang disampaikan oleh peraturan undang-undang. Kenapa? Karena inilah yang kita harapkan untuk tempat satwa-satwa itu hidup berkembang biak. Jadi